Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Masih pada semangat ya? Ini mau berakhir nih ya pelatihan level 2-nya. Sekarang mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan manajemen pencegahan infeksi di ruang perawatan neonatus. Kita punya waktu 60 menit ke depan ya untuk berdiskusi bagaimana caranya pencegahan dan pengendalian infeksi. Saya yakin teman-teman udah terbiasa nih dengan melakukan pencegahan infeksi ya, karena kalau tidak udah langsung diaudit. Sebagai pendahuluan, 1 dari 6 kelahiran bayi merupakan kelahiran prematur. Ini berdasarkan Riskesdas 2018, Riskesdas ya. Beberapa penyebab di antaranya adalah membutuhkan perawatan di rumah sakit karena memang kondisinya jadi sakit. 21,6% disebabkan oleh kegagalan napas. 13%-nya dari 21,6 itu disebabkan oleh sepsis. 7,1% disebabkan oleh kelainan kongenital. Nah, sebanyak 6,2%-nya bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500. Kita ketahui bahwa kita sebagai perawat neonatus di rumah sakit itu pasti menangani kasus neonatus yang memang dilahirkan untuk dirawat ya kebanyakannya ya. Jadi yang dirawat di level 1 itu udah jarang sekali. Kan kalau yang memang tidak ada faktor resiko ibu, berarti dia bisa lahir di PPK 1 atau misalnya bisa di puskesmas juga ya di FKTP kayak gitu. Neonatus lahir, terus ada yang sakit, ada yang sehat situasinya. Nah, dalam keadaan situasi sakit berarti bayi tersebut dibutuhkan perawatan gitu kan. Nah, bagaimana dari yang sakit ini outcome-nya kita bisa lihat apakah bayinya itu meninggal, hidup, sehat atau hidup tapi cacat gitu. Nah, kalau yang sehat pasti itu pulang ya. Jadi bergabung dengan ibunya. Penyebab neonatus tadi kan sudah dijelaskan ya di atas bahwa salah satunya adalah prematuritas. Terus dari prematuritas ini karena memang organ-organ semuanya itu dalam kondisi tidak matang atau belum matang sehingga fungsi yang harus dikerjakan atau yang harus dilakukan oleh organ tersebut itu belum optimal. Salah satunya bisa menyebabkan gagal napas. Nah, gagal napas pada pasien-pasien dengan prematur itu salah satunya sindrom dari gawat napas ya atau RDS, Respiratory Distress Syndrome. Berikutnya lagi akibat sepsis. Kita ketahui bahwa yang prematur itu rentan banget terhadap sepsis. Sepsis sebetulnya kalau bayinya prematuritas murni, nah kita itu sebenarnya hanya perlu memfasilitasi aja organnya matang sehingga bisa melaksanakan fungsinya secara optimal. Itu sih sebetulnya ya, tetapi kebanyakan dibarengi dengan komplikasi. Nah, komplikasi ini yang paling sering adalah sepsis. Jadi penyebab kematian utamanya pada pasien prematur itu adalah sepsis sebenarnya, gitu kebanyakan ya. Terus berikutnya adalah akibat malnutrisi. Dan berikutnya lagi adalah kelainan kongenital. Kita ketahui ya, kelainan kongenital kemarin seperti Dokter Teti sudah jelaskan, mulai banyak ya, meskipun eh, dikategorikan jarang, tapi sudah mulai banyak kalau dibanding dengan tahun-tahun lalu gitu kan. Karena apa? Mungkin karena memang sekarang ini BPJS, jadi pasien-pasien dengan gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan itu terjaring gitu ya datanya gitu. Kalau dulu mungkin tersembunyi gitu, tapi kalau sekarang lebih terbuka. Sepsis di ruang perawatan neonatus, kita ketahui bahwa sepsis merupakan isu terbesar ya di ruang perawatan neonatus. Nah, di mana suatu kegagalan fungsi organ yang banyak ya karena merupakan sindrom gitu sehingga mengancam kehidupan. Nah, kalau memang sudah terjadi sepsis, biasanya length of stay di ruang perawatannya itu bisa
memanjang kayak gitu dan cost-nya juga jadi membengkak. Nah, inilah yang menjadi isu terberat ya yang harus apa itu namanya dialami oleh rumah sakit gitu kan kerugiannya tuh gara-gara pasiennya sepsis. Di samping malu juga sih sebenarnya ya kalau pasien-pasien banyak yang sepsis itu berarti indikator mutu pelayanan jadi kurang bagus penilaiannya. Sepsis neonatus disebabkan banyaknya karena bakteriemi gitu kan ya. Ini adalah menurut ada beberapa literatur penelitian pun juga di rumah sakit saya gitu ya di rumah sakit Hasan Sadikin. Kebanyakan sepsis itu diakibatkan karena adanya kuman bakteri gitu kan ya. Kalau jamur ada, tetapi tidak sesignifikan jumlahnya seperti halnya diakibatkan oleh bakteri pun sama dengan virus gitu. Nosokomia, nah ini yang menjadi indikator mutu juga ya. Infeksi nosokomia yang dihasilkan atau yang didapat pada pasien-pasien neonatus kita yang dirawat, terutama yang lama, disebabkan karena kuman rumah sakit. Nah, ini juga menjadi indikator mutu pelayanan rumah sakit itu terstandar baik atau tidak. Upaya pencegahan dan proteksi yang tepat di setiap tindakan pada neonatus itu bagaimana caranya mengendalikan dan mencegah risiko infeksi pada neonatus itu terjadi. Jadi jangan sampai terjadi gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa ya kejadian atau dampak infeksi di rumah sakit nih? Salah satunya adalah yang paling sering ya dan paling ditakutkan sebenarnya length of stay-nya naik, cost-nya jadi naik gitu kan karena ini akan berefek terhadap budgeting atau pembiayaan yang dikeluarkan rumah sakit menjadi membengkak sedangkan yang bisa digantikan oleh Inas Sibijis atau oleh BPJS itu kurang cukup ya tidak cukup bahkan mungkin minus gitu kan nih kebanyakan isunya adalah pasien-pasien neonatus di ruang neonatal intensive care unit rata-rata lengopsinya tinggi sehingga budgeting untuk pembiayaan itu nggak cukup kayak gitu ya makanya sering dibilang ah rugi nih cuma kan kayak gitu ya padahal sebenarnya harusnya tidak seperti itu juga kalau kita tata laksananya sudah sesuai dengan standar dalam menurunkan length of stay gitu. Terus berikutnya adalah morbiditas dan mortalitas. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman lebih baik morbiditasnya tinggi atau mortalitasnya tinggi? Ya, kalau menurut saya, ya kalau bisa nggak dua-duanya gitu kan. Tapi kalau harus memilih, berarti saya lebih memilih mortalitasnya yang tinggi dibanding morbiditasnya tinggi. Karena kalau morbiditas tinggi itu biasanya ada efek atau ada gejala sisa gitu kan yang dihasilkan dari kondisi sakit beratnya, misalnya jadi CP gitu kan ya bayinya. Infeksi rumah sakit ya saat ini itu disebut sebagai healthcare associated infection HAIS gitu kan kalau dulu mah kan nosokomial infeksi gitu kan ya nggak ada bedanya sih sebenarnya gitu kan ya intinya adalah infeksi yang didapat setelah pasien tersebut dirawat di rumah sakit padahal sebelumnya itu dia hanya prematuritas murni aja gitu kan tidak ada tanda infeksi sebelumnya gitu. Nah, setelah dirawat lebih dari 48 jam, ternyata ditemukan adanya tanda-tanda infeksi. Gitu. Ini merupakan masalah serius di negara yang sedang berkembang. Jadi bukan hanya di Indonesia ya. Jadi di beberapa negara berkembang itu bahkan di negara maju pun juga sama gitu kan. Angka kejadian infeksi rumah sakit ini masih cukup tinggi gitu. Sehingga dibutuhkan manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, nah idealnya ruangan itu seperti yang ruangan di dalam layar ya. Itu jadi cohorting satu kamar dibuat atau ruangannya dibikin per kubikel. Jadi eh, alat-alat yang ada di situ tuh nggak kemana-mana. Ya sudah untuk di kamar itu aja. Contoh misalnya inkubator nomor 4 ya untuk kamar nomor 4 kayak gitu ya. Jadi nggak warawiri
ke kemana-mana kayak gitu ya kan. Kalau selama ini sih kemana-mana ya, inkubator dari kamar 4 bisa ke kamar 1, bisa ke kamar 2 gitu kan setelah dibersihkan. Nah, idealnya inkubator di dalam kamar ini tuh ada dua, jadi sebagai ganti untuk dibersihkan secara general ya. Infeksi didapat dari tenaga kesehatan. Nah, ini adalah masalah yang penting gitu kan. Di mana-mana juga yang disalahin adalah tenaga keperawatan ya. Ya karena apa? Ya mau nggak mau kita yang paling sering megang pasien selama 24 jam. Siapa? Ya perawat. Kalau dokter paling juga hanya berapa persen gitu kan ya memegang pasiennya. Jadi penyumbang terbesar angka kejadian infeksi di rumah sakit ya adalah mau nggak mau gitu ya, senang nggak senang ngedengernya ya perawat gitu kan. Sehingga di sini menjadi penting bagaimana caranya kita sebagai perawat neonatus harus mampu mengendalikan dan mencegah terjadinya infeksi pada pasien-pasien prematur kita ya utamanya. Ini tadi sudah dibahas. Faktor yang berperan terhadap rumah sakit itu ada faktor endogen dan ada faktor eksogen. Jadi kalau faktor endogen itu dari imaturitas sistem imun, terutama ya pada bayi prematur. Jadi yang ada yang dihasilkan atau sebagai barrier di tubuh pasien tersebut. Tapi kalau faktor eksogen itu adalah yang dari luar pasiennya gitu. Siapa salah satunya? Ya kita gitu dalam melakukan tindakan invasif misalnya gitu ya, atau dalam menyentuh kulit bayi, tidak cuci tangan dulu gitu kan. Nah, ini adalah faktor-faktor luar gitu kan di luar tubuh bayinya yang bisa mempengaruhi kejadian infeksi. Nah, ada lagi adalah terkait dengan manajemennya. Ini yang menjadi isu juga ya di seluruh Indonesia nih. Kalau saya lihat di atau berkunjung ke beberapa rumah sakit, pas saat ditanya permasalahan yang paling sering atau yang paling apa tuh namanya, yang paling krusial gitu kan ya di ruang perawatan neonatus itu apa? Ternyata rasio perawat dengan pasien itu nggak berimbang gitu. Contoh misalnya, kita sekarang lagi pelatihan level 2. Berarti perbandingan satu perawat itu harus berbanding 2 atau 3 pasien. Nah, sekarang kenyataannya berapa? Gitu kan, pasti lebih dari 4 perawat megang 5 atau 6 pasien. Itu kan sudah tidak akan bisa ya, di mana semua pasien-pasien dengan severity ill level 2 itu sudah membutuhkan total care dan butuh monitoring, monitoring semuanya maksudnya ya. Itu yang bukan per jam lagi, per menit gitu. Nah, ruangan yang tidak memadai. Jadi begini, ruangan tidak memadai. Kita sudah tahu ada standar ruangan untuk satu inkubator ke inkubator berikutnya. Nah, ini karena ada yang lahir terus, tidak bisa menolak, katanya rumah sakit itu nggak boleh menolak pasien masuk, nggak boleh menolak pasien datang. Lah, terus mau di mana ditempatinnya? Akhirnya desek-desekan. Mending desek-desekannya inkubator per inkubatornya desekan dekat gitu. Ini satu inkubator ada 2 atau 3 pasien gitu kan. Ini yang benar-benar bahaya dan ini terjadi gitu kan, termasuk di rumah sakit saya sendiri dulu gitu kan ya. Sekarang nggak terjadi lagi ya, udah ya kurang lebih 5 tahun terakhir ke sini tuh udah nggak terjadi lagi seperti itu yang desek-desekan. Terus penghargaan terhadap staf kurang, nah ini adalah masalah manajemen ya. Intinya gitu kan, kalau penelitian saya dulu pas saat mengambil S2 manajemen itu perbandingan apa maksudnya tuh antara kompensasi dengan kinerja itu berbanding lurus gitu. Jadi kalau ada prestasi ya kompensasinya kudu pas, atau ada kompensasi ya berarti kinerjanya sesuai gitu ya. Nah, ini kurang kayak gitu kan. Hampir di semua rumah sakit juga ya masih mengalami hal yang seperti ini gitu. Pemakaian berulang alat yang harusnya sekali pakai. Ini manajemen yang bukan yang pelit ya, maksudnya yang terlalu hemat gitu ya. Jadi terlalu hemat, padahal harusnya itu adalah disposable, tapi direuse, diulang. Nah, tidak ada bukti atau tidak ada data setelah disterilkan gitu ya, itu mas ada kuman atau enggak, udah steril atau enggak gitu kan. Nah, ini tuh datanya masih enggak diperiksakan gitu. Jadi disterilkan, pakai lagi, sterilkan, pakai lagi gitu.
sampai belum bocor atau belum bolong atau belum rusak, ya udah pakai aja. Klinis ya, ada audit dan surveillance yang berkala. Nah, audit dan surveillance yang berkala mungkin di rumah sakit Bunda ya, itu udah lebih bagus. Biasanya kalau swasta itu indikator mutunya benar-benar diperhatikan. Nah, beberapa rumah sakit audit dan surveillance-nya tuh nggak berjalan gitu. Terus berikutnya ada penyalahgunaan antibiotik. Di sini juga bukan isu yang terbaru ya, gitu kan. Jadi kadang-kadang belum perlu menggunakan antibiotik dengan broad spektrum gitu kan ya. Jadi ini udah langsung menggunakan yang spektrum luas gitu untuk gram negatif dan gram positif. Sedangkan hasil kulturnya aja juga nggak diperiksain gitu. Nah, hal-hal inilah yang memang budaya-budaya yang harus sudah mulai kita rubah sedikit demi sedikit. Ketidakpatuhan kebijakan pengendalian infeksi, terutama cuci tangan. Ya, teman-teman ya, masalah cuci tangan itu seperti yang sepele. Padahal emang sangat penting gitu. Kalau di sekarang ini untuk center neonatologi adalah 7 momen, tetapi dari WHO sendiri kita masih menggunakan yang 5 momen, ya sudah minimal yang 5 momen dikerjakan itu sudah bagus, gitu kan? Apalagi kalau misalnya 7 momen, gitu kan itu bakal keren banget gitu. Ketidaktepatan penyiapan dan pemberian cairan parenteral, ya siapa yang sudah mungkin di Bunda sudah dikerjakan oleh farmasi gitu kan ya secara baik gitu kan. Nah, kalau di beberapa rumah sakit itu masih dicampur sendiri oleh perawat gitu dengan tidak memperhatikan kontrol infeksinya gitu, asal colok-colok aja gitu kan di lab. Disinfeksi dan sterilisasi alat dan ruangan yang tidak memenuhi syarat biasanya di sini tuh tidak berkala gitu ya, harusnya berkala. Neonatus rentan, kenapa? Imunodefisiensi relatif sebenarnya ya gitu. Terus banyaknya prosedur atau peralatan invasif. Perlindungan flora endogen itu masih terbatas karena dia imatur ya. Fungsi barrier kulitnya juga masih imatur ya. Pada bayi-bayi prematur tuh ya memang barrier kulitnya itu nggak bagus gitu kan. Padahal kulit itu merupakan tameng utama gitu kan atau barrier pertama untuk tubuh gitu ya. Nah, itu tadi paparan antibiotik dengan spektrum luas. Jadi apa nih yang harus kita lakukan ya sebagai perawat? Ya, kita kan sebagai perawat ya. Jadi apa nih ya dari sisi perawat? Nah, ya kita harus apa itu namanya? Konsisten dan komitmen. Komitmennya adalah komitmen bersama gitu kan ya. Di mana pencegahan dan pengendalian infeksi ini penting gitu. Mulai dari mana? Mulai bayinya itu lahir. Terus saat transportasi gitu kan, terus selama bayi itu dirawat di ruangan teman-teman gitu kan, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan di sini tidak hanya kebersihan lingkungan inkubator, tetapi kebersihan lingkungan di sekitar inkubator, ya termasuk kebersihan lingkungan ruangan. Pemakaian tindakan invasif, ya ini kalau bisa pemakaian tindakan invasif ini harus dikurangin gitu ya. Apa aja yang menjadi dasar pengendalian infeksi gitu kan? Ada bagaimana kita mengetahui konsep rantai infeksi, faktor internal dan eksternal, terus kewaspadaan standar di ruang neonatologi itu seperti apa, serta contoh penerapan kewaspadaan standar di ruang neonatus ya. Ini rantai infeksi ya yang biasa menimbulkan masalah gitu kan. Bagaimana caranya nih kita ini harus bisa mencegah gitu, harus bisa memutus mata rantai. Gitu salah satunya tadi udah saya jelaskan ya terkait dengan hal-hal si kuman tersebut bisa nyampe ke tubuh bayi. Itu bagaimana? Pasti kan ada pembawanya kayak gitu kan di samping di samping bayinya tersebut memang imunitasnya memang rendah kayak gitu ya. Dasar pengendalian infeksi yang paling bisa kita kerjakan adalah memberikan ASI sesegera mungkin. Ya, kalau memungkinkan ya. Tapi kalau bayi-bayi dengan 28 minggu atau 30 minggu ke bawah itu kan memang harus ada hal-hal yang dimonitoring terlebih dahulu gitu kan sebelum bisa minum. Tetapi minimal kolostrum yang dihasilkan oleh ibu itu bisa segera diberikan kepada bayi
Contoh hanya untuk bukal aja gitu kan ya, dioleskan aja di bukalnya. Itu penelitiannya mampu menurunkan kejadian sepsis dan MAC, kejadian MAC ya. Paling penting sebenarnya cuci tangan. Oke, jadi nanti tapi yang kemarin-kemarin pas saat level 1 juga sudah dipraktekkan kan ya, bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar. Terus membersihkan lingkungan yang benar gimana? Harus komitmen semuanya. Terus membersihkan tempat tidur bayi dan peralatan sekitarnya. Jadi dalam inkubator yang menempel dengan bayi atau yang berdekatan dengan bayi itu semuanya harus bersih. Cara disinfeksi yang benar, cara sterilisasi yang benar, gitu kan ya. Adanya surveillance dan adanya cohorting atau pengelompokan barang-barang tertentu itu hanya untuk satu pasien. Makanya perawat juga kan, misalnya perawat Yani akan megang pasien A dan B kayak gitu. Jadi terus saja itu, gitu ya. Dasar pengendalian infeksi berikutnya adalah pengendalian infeksi saat persalinan. Jelas, gitu kan ya, karena dalam saat persalinan itu mulai pertama kali bayi terpapar dengan agen ya, agen infeksi kayak gitu ya. Salah satunya apa? Debu udara yang ada di lingkungan sekitar bayi lahir gitu. Bersih enggak gitu? Sirkulasinya bagus enggak gitu? Oh iya, meja yang untuk dilakukan resusitasi pada bayinya itu udah dielap belum? Udah didekontaminasi belum? Nah, seperti itu ya. Terus teknik aseptiknya itu bener enggak? Ada enggak expired date-nya gitu kan ya? Terus caranya bener enggak gitu? Itu kan harus ada quality controlnya ya, peningkatan teknik dan kemampuan melakukan prosedur invasif. Di sini salah satunya adalah yang paling sering menyumbang infeksi pada bayi prematur kita adalah apa? Pemasangan infus. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di Rumah Sakit Bunda ini sudah melakukan pemasangan infus dengan benar? Ya, dengan teknik yang steril atau non-touch teknik, gitu kan ya. Terus bagaimana caranya pemberian ASI sudah early feeding gitu kan ya, pemberian ASINya gitu. Terus bagaimana juga cara memerahnya? Apakah teman-teman sudah memberikan edukasi yang benar kepada ibu pada saat memerah, menyimpan, dan mentransport ASI tersebut ke dari rumahnya ke rumah sakit? Benar enggak? Terus di kita nih di bagian gizi gitu, benar enggak nyimpannya? Kayak gitu kan. Terus pada saat mau menyajikan, benar enggak? Terus pertanyaan berikutnya adalah teman-teman perawat mau memberikan, betul nggak NGT-nya udah diganti kalau dia melalui enteral. Kayak gitu ya. Terus jarak tempat tidur bayi tadi sudah dijelaskan ya. Kalau desek-desekan ya resiko saling menularkan dari satu pasien ke pasien berikutnya tinggi. Faktor manajemen tadi ini udah dijelaskan juga ya. Oke. Komponen utama kewaspadaan standar, ini juga tadi sudah saya jelaskan. Ini diulang-ulang supaya teman-teman memang paham gitu ya. Biar mengingat sih, kalau kita sudah semakin tua, harus semakin sering diulang-ulang ya ngomong. Kebersihan tangan tuh, yang selalu yang paling utama kebersihan tangan. Bagaimana cara memakai alat pelindung diri, tadi sudah dijelaskan ya ini semua ya. Teman-teman nanti belajar lagi gitu kan, merefresh terkait dengan bagaimana sih mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir gitu kan ya, atau menggunakan hand rub. Kita masih menggunakan pipe moment ya berdasarkan WHO, tetapi di beberapa center luar luar sana gitu kan ya sudah menggunakan yang 7 momen. Yang pertama adalah yang 7 momen ya. Kalau yang pipe moment pasti teman-teman sudah paham. Tapi yang 7 momen itu adalah yang pertama pada saat mau masuk ke unit. Ya, jadi sebelum masuk ke ruangan itu harus cuci tangan. Yang kedua adalah pada saat melakukan tindakan invasif, cuci tangan. Terus yang ketiga adalah pada saat sebelum melakukan atau menyentuh alat-alat di sekitar pasien. Ya, contohnya infus pump, syring pump, dan sebagainya, ventilator, dan sebagainya. Terus yang keempat adalah setelah memegang atau menyentuh alat-alat yang tadi.
Terus yang kelima adalah sebelum menyentuh pasien, yang keenam adalah setelah menyentuh pasien, dan yang ketujuh adalah apa ya lupa. Tujuh itu adalah setelah apa ya? Nanti deh satu lagi ya, PR lupa. Terus hmm, ini ya harus kebersihan ya, mencuci tangan harus betul. Nih, kalau teman-teman suka memakai kutek atau kukunya panjang-panjang, ya udahlah, nggak usah jadi perawat neonatus, ya kan, jadi artis aja gitu ya. Karena ternyata hasil penelitiannya dari kuku-kuku yang panjang itu bisa tersembunyi kuman-kuman karena memang susah untuk dibersihkan kayak gitu ya. Jadi memang perawat neonatus kukunya harus disidak gitu ya, nggak boleh panjang. Memakai cincin atau aksesoris di tangan nggak boleh. Ya kan? Karena apa? Ya susah dibersihkan, nempel kuman-kumannya di situ, sembunyi nanti. Terus apalagi jam tangan juga nggak boleh. Terus apalagi adanya dermatitis atau adanya luka di kulit. Nah, siapa yang suka borokan gitu ya? Nah, itu juga nggak boleh megang pasien gitu. Jadi harus disembuhkan terlebih dahulu. Karena apa? Di situ ada kuman gitu ya. Nanti bisa menularkan kepada pasien gitu. Kalau di luar negeri itu betul-betul perawat neonatus itu benar-benar yang paling bersih. Diperiksa setiap saat gitu kan. Dia mau masuk ruangannya aja juga ada seperti pindah ya. Ada kuman enggak? Itu udah kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya ada kuman ya disuruh mandi dulu gitu. Nah, metode mencuci tangan gitu ya, ada menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand rub, ada juga yang menggunakan sabun dan air mengalir. Ini teman-teman pasti udah paham. Apa saja sih yang direkomendasikan obat-obatan, ada obat-obatan atau disinfektan untuk mencuci tangan ya. Ada chlorhexidin 0,5% dan alkohol 70% ya untuk hand rub. Kalau cuci tangan dengan air mengalir ya harus pakai sabun kayak gitu ya. Ini adalah salah satu nama-nama ya untuk larutan disinfektannya. Nah, APD atau alat pelindung diri ini digunakan biasanya untuk pasien-pasien yang memang infeksius gitu ya, atau pada saat kita mau melakukan tindakan invasif yang sentral, misalnya memasang UVC atau memasang PCC gitu ya. Berarti pakai precautionnya yang general, yang banyak. Nah, tata tertib berpakaian pun juga harus diperhatikan kalau untuk perawat neonatus ya gitu. Jadi kalau kita memakai jilbab ya wayahna aja karena kita udah memilih menjadi perawat neonatus ya jangan yang panjang gitu yang menutupi dada. Toh kita niatnya kan tidak untuk apa ya memperlihatkan aurat kita ke bayi kan enggak gitu ya tapi bayi tersebut harus dilindungi dari kerudung yang menjuntai gitu kan karena kerudung yang menjuntai dan terlalu panjang itu tuh bisa apa itu bisa menyumbang gitu kan ya kuman apalagi kalau kerudungnya dipakai seminggu sekali dicucinya terus daerah sikut itu harus disingsingkan gitu kan ya jadi nggak boleh ada lengan baju yang panjang. Name tag itu tidak menjuntai juga gitu kan ya. Jadi tidak yang digantung di dada gitu kan. Karena pada saat kita melakukan tindakan itu bisa mengena-ngena pasien gitu kan atau ke inkubator. Dekontaminasi peralatan ya ini harus rutin dikerjakan gitu kan. Harus rutin dikerjakan ya. Kalau di kami itu setiap shift ya mengelap permukaan-permukaan mulai dari inkubator, terus infus pump, sharing pump, ventilator atau CPAP itu semuanya dilakukan dekontaminasi menggunakan disinfektan yang sesuai gitu, yang aman buat alat tersebut. Kita tahu aman dari mana ya, kita harus mencari tahu ke yang punya produknya gitu kan ya, ini amannya menggunakan disinfektan apa kayak gitu ya. Ini adalah alur dekontaminasi teman-teman bisa baca karena masing-masing center itu akan berbeda-beda ya. Pengendalian lingkungan, teman-teman.
harus rapi ya. Ini adalah salah satu di ruangan saya gitu kan yang non kubikel gitu kan ya. Kalau yang kubikel itu yang seperti tadi gitu kan ya. Jadi ada tersendiri, satu kamar sendiri-sendiri. Nah, kalau ini adalah yang non kubikel, jadi lumayan ya, rada berantakan, tetapi di ruangan kami itu lumayan bersih. Karena kalau nggak bersih, ya ada yang teriak nanti ya. Perbaikan kualitas udara, kualitas air, permukaan lingkungan, desain dan konstruksi bangunan juga harus diperhatikan. Ini semua dapat mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, atau pengunjung. Membersihkan inkubator dan peralatan sekitarnya ini setiap shift dan ada membersihkan general inkubator gitu kan ya. Nah, itu tergantung dari baseline pertumbuhan kuman di rumah sakit teman-teman gitu. Nah, kalau di kami itu sekitar 5 hari gitu kan. Jadi 5 hari kita ganti inkubator dan dibersihkan secara general gitu. Nah, berikutnya adalah selalu tersedia hand rub yang mudah dijangkau. Jadi harus dekat-dekat inkubator gitu kan karena untuk menghindari kita malas mencari hand rub. Kalau jauh ya. Nah, ini adalah salah satu ruangan kami. Yang atas ini adalah yang kubikel, yang bawah ini adalah yang non kubikel. Ya. Hmm. Selanjutnya adalah harus ada area yang khusus untuk melakukan dekontaminasi inkubator. Jadi harus dilakukan tidak di dalam ruangan perawatan gitu kan ya. Jadi di ruangan khusus untuk membersihkan inkubator. Ya, ini salah satu gambar aja yang biasa kita rutin lakukan. Kalau memang sudah dibersihkan dan tidak dipakai itu ditutup gitu ya seperti gambar yang paling kiri itu ditutup. Tapi nanti setelah mau ada pasiennya itu kita lakukan dekontaminasi lagi gitu. Membersihkan bayi ya teman-teman suka bersih-bersih kulit bayi nggak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu poin penting juga untuk menghindari atau untuk mencegah infeksi pada bayi gitu. Sehingga si kulit bayi itu harus dijagain baik, harus intak, nggak boleh lecet-lecet, nggak boleh ngelupas-ngelupas gitu. Gimana caranya? Ya dijagain biar kulit itu lembab gitu ya, tidak kering gitu. Nah, kalau yang udah kering itu pasti meletek-meletek, merekah-merekah terus, barrier kulitnya dipakai pada saat kita mau menempelkan plester gitu ya. Kan biasanya kalau kita memasang infus pada bayi-bayi yang di bawah 1.000 gram, karena takut terlepas, biasanya memasangkan plesternya itu berlebihan ya, ya enggak? Gitu kan, sampai menutupi hampir seluruh lengan gitu kan, sepanjang lengan. Nah, itu hati-hati gitu kan karena kulit bayi itu sangat rentan dan kalau sudah terkelupas, sudah lecet, ya udah disitulah port the entry-nya kuman. Tindakan invasif itu dilakukan dengan teknik yang benar, perhatikan sterilitasnya ya. Sehingga faktor risiko infeksi aliran darahnya itu tidak akan terjadi gitu kan meskipun dipasang kateter intravena gitu ya. Sumber kontaminasi terkait dengan intravaskuler ini hanya refresh ya. Eh, Pasti teman-teman juga udah tahu. Dari mulai cairan infusnya benar nggak racikannya? Itu kayak dilakukan di tempat yang steril enggak? Gitu. Terus adakah pengobatan tambahan misalnya yang tadi gitu kan terkait dengan antibiotik dan sebagainya gitu kan atau pada saat multidose vial itu benar-benar dilakukan dengan teknik benar enggak gitu kan. Terus dilihat enggak expired date-nya kayak gitu. Insersi kateter, disinfeksi tangan dengan baik gitu kan ya menggunakan sarung tangan steril itu direkomendasikan ya untuk memasang infus pada pasien-pasien kecil gitu kayak gitu ya. Terus dressing care-nya juga harus benar. Berikutnya adalah tempat penyuntikannya juga harus dilakukan disinfeksi, ya kan? Dan penggantian set infus, ya. Kita harus lihat gitu kan, penggantian set infus itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi jangan sampai di situ juga penyumbang kuman, infeksi. Nah, apa sih upaya pencegahan terkait dengan
supaya tidak terjadi infeksi aliran darah ya. Yang tadi semuanya dibenerin gitu kan di awal-awalnya ya. Cuci tangan sebelum mau melakukan prosedur invasif, cuci tangan sebelum mau menyuntik gitu kan ya. Terus lihat expire date-nya. Nah, itu semua. Yang paling penting adalah memasang akses intravena itu kita membukakan pintu kuman sebenarnya. Nah, setelah dibukakan ya jangan lupa ditutup lagi menggunakan close vascular access system kayak gitu ya. Jadi jangan menggunakan three-way yang terbuka gitu kan ya. Gunakanlah yang non needleless connector. Protokol penggantian cairan infus dan selang infus ini sebenarnya adalah tergantung dari seberapa racikannya itu seberapa banyak gitu ya pencampurannya gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan farmasinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya larutannya lipid yang diberikan, yaitu ganti setiap hari semua set ya. Selang infusnya juga sama gitu kan ya. Kalau memang atasnya diganti ya sampai bawahnya juga diganti. Gitu ya. Ini sudah dijelaskan tadi. Perawatan tempat insersi kateter juga ya sudah dijelaskan ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau pemasangan akses intravena perifer, ada enggak PIP skornya atau INS skornya gitu kan ya, dilihat enggak, dicek enggak. Nah, harus ada SOP ya kan terkait dengan pengendalian infeksi aliran darah gitu. Kalau misalnya sudah ada SOP, tinggal diterapkan, terus bundle IADP-nya juga diterapkan, dikerjakan, didokumentasikan. Ya, insya Allah sih semuanya akan baik-baik aja, gitu ya. Terus eh, jangan pernah menggunakan krim antibiotik di penusukan intravena kateter ya, gitu. Karena di situ akan timbul jamur justru. Kalau udah jamur masuk ke pembuluh darah, aduh, udah deh, susah. Sepsisnya akan lebih berat dan lebih susah disembuhkan gitu ya kalau udah infeksi jamur. Lepaskan segera semua alat-alat invasif yang terpasang di bayi jika sudah nggak diperlukan. Jadi jangan sayang-sayang gitu. Sayang ini tuh kan baru dipasang 4 hari yang lalu. Padahal pasiennya udah full feeding gitu. Karena sayang, udah dipertahankan ya. Jangan seperti itu. Kalau yang sudah nggak diperlukan, lepasin aja lah gitu ya. Protokol pemasangan infus sentral ini sama tuh hand hygiene lagi yang utama gitu kan ya. Nah, kesimpulannya adalah pencegahan infeksi jauh lebih bermakna daripada pengobatan. Infeksi rumah sakit menyebabkan kematian, kecacatan, sehingga meningkatnya lama rawat dan biaya perawatan jadi lebih tinggi. Ujung-ujungnya apa? Pendapatan buat rumah sakit turun, gaji pegawainya jadi dipotong ya. Nggak sedih ya? Udah capek-capek ngerawat pasien, masa iya harus dipotong juga. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa mencegah ini semua gitu ya, teman-teman. Itu mungkin pemaparan saya atau sharing ya terkait dengan manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.